Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami kabarkan di sini adalah terkait kabar baik ya untuk guru honorer P1, keistimewaan guru honorer status P1 sekolah induk ya, yang misalkan ada kebutuhan formasi P3K 2023. Intinya peluang lulusnya itu sangat besar. Di sini kita akan membongkar apa sih yang menjadi keistimewaan bagi guru honorer negeri ya status P1 sekolah induk apabila ada kebutuhan formasi P3K tahun 2023 di sekolah induknya maksudnya ya. Ini khusus untuk guru lulus passing grade atau pelamar prioritas teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Bapak Ibu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com, di sini ada kabar baik ya di salah satu kabupaten, namanya pemerintah Kabupaten Tulung Agung ya, yang mana di sini diinformasikan seluruh pelamar P3K Guru 2023 lolos seleksi administrasi ya. Alhamdulillah, tentunya ini menjadi kabar baik ya, terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang ada di pemerintahan Kabupaten Tulung Agung ya. Oke. Nah, di sini katakan jumlah pelamar P3K 2023 di pemerintah Kabupaten Tulung Agung sebanyak 2.403 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.693 pelamar dipastikan lolos seleksi administrasi. Total yang melamar ada 2.403 orang teman-teman. Dari jumlah itu yang sudah dipastikan lolos seleksi administrasi itu sebanyak 1.693 orang. Sisanya yang 710 pelamar tidak memenuhi syarat. Ini langsung dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan BKP SDM Kabupaten Tulung Agung Suroto di Tulung Agung Minggu 22 Oktober Bapak Ibu ya. Kemudian dia menyebutkan bahwasanya jumlah formasi lowongan P3K 2023 di pemerintahan Kabupaten Temanggung itu sebanyak 356 teman-teman ya. Perinciannya, formasi P3K Guru sebanyak 60 formasi, kemudian tenaga kesehatan sebanyak 99 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 197 formasi, seperti itu ya. Nah, jadi ada 60-an ya untuk formasi P3K Guru. Nah, kemudian di sini dikatakan sayangnya tahun ini tidak ada pelamar disabilitas, padahal kita menyediakan kuota khusus untuk pelamar disabilitas atau berkebutuhan khusus sebanyak 2% ya. Suroto menjelaskan jumlah pelamar formasi P3K tenaga teknis 1.376 orang ya. Dari jumlah tersebut hanya 723 orang yang lolos seleksi administrasi. Kemudian sedangkan pelamar yang tidak lolos mencapai 653. Dari komposisinya jumlah pelamar P3K tenaga teknis lebih banyak dari jalur umum teman-teman ya, dibandingkan dibandingkan tenaga honorer teman-teman ya. Untuk pelamar tenaga teknis itu dibagi menjadi dua, yakni pelamar khusus yaitu orang yang sudah bekerja menjadi honorer selama 2 tahun di pemerintah Kabupaten Tulung Agung sebanyak 473 orang, dan pelamar umur yang bukan tenaga honorer sebanyak 903 orang. Sedangkan untuk total pelamar tenaga kesehatan P3K 2023 di Tulung Agung mencapai 748 orang teman-teman ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 691 pelamar lolos dan 57 pelamar gagal di seleksi administrasi. Kabar baiknya di sini adalah itu datang untuk P3K Guru, semuanya lolos seleksi administrasi teman-teman ya. Itu sebanyak 279 orang katanya. Wow, ini tentu menjadi salah satu kabar baik sih teman-teman ya untuk teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita langsung ke informasi inti, kira-kira apa yang menjadi keistimewaan untuk guru honorer negeri
yang di sekolah induknya itu ada formasi, ada kebutuhan khususnya untuk pelamar prioritas satu. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk penempatan guru yang telah memiliki nilai di atas passing rate ya atau lulus PG 2021, sebenarnya yang diperjuangkan Kemendikbudristek ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, itu tadi teman-teman, hanya tersisa 62.546. Tapi berdasarkan informasi yang pernah diulas di jpnn.com, katanya dari Prof Nunu, kemungkinan yang bisa tuntas di tahun ini, tahun 2023, untuk pelamar P1 itu sekitar 50 ribuan teman-teman ya, itu sekitar 50 ribuan. Yang sisanya nanti sekitar 12.000 mudah-mudahan bisa diakomodir di tahun 2023 teman-teman. Di 2024 salah satu menjadi penyebab kenapa 62.546 ini tidak bisa dituntaskan secara 100% atau secara keseluruhan, yaitu tadi ya, itu karena keterbatasan kuota formasi dari pemerintah daerah. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Kemudian di sini teman-teman perlu memahami ya, bahwasanya untuk seleksi P3K Guru 2023 ya, di sini kita lihat memang untuk pelamar prioritas 1 atau guru lulus PG itu menjadi prioritas pertama teman-teman ya. Yang mana untuk P1 itu tidak perlu lagi mengikuti tes. Jadi yang menjadi penentu kelulusan P1 itu adalah adanya formasi yang tersedia ya untuk penempatan. Tentunya formasi itu harus linear dengan ijazah atau sertifikat pendidik untuk P1 itu sendiri. Jadi kalau misalkan jumlah P1 lebih banyak daripada jumlah formasi yang tersedia untuk P1, maka kemungkinan besar ya tidak bisa lulus 100%. Tapi kalau misalkan lebih banyak formasi daripada jumlah P1 dan itu linear semua ijazahnya atau serdiknya, maka potensi lulus semua teman-teman ya. Yang mana untuk kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, di sini kalau kita perhatikan ya, nah ini mekanisme penempatannya itu guru PG 2021 itu tinggal penempatan aja teman-teman ya. Nah, lebih tepatnya mungkin di sini teman-teman bisa cek ya. Ini dia kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya. Ini dia ya, untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia ya, seperti itu kira-kira. Jadi untuk P1 teman-teman ya, untuk P1 guru lulus PG 2021 urutan prioritasnya itu adalah THK 2 dulu, negeri, PPG, swasta. Ini yang diprioritaskan di pelamar prioritas 1. Pertanyaannya sekarang teman-teman, misalkan dalam satu sekolah ya, anggaplah kita buat sederhana mungkin ada satu formasi, misalkan pelamarnya itu ada dua, satu THK 2 PG dan satu guru negeri PG. Nah, kira-kira mana yang diangkat untuk memperebutkan satu formasi di sekolah A? Anggaplah guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas itu, guru honorer negeri itu lulus PG itu mendapatkan nilainya lebih bagus ya di tahun 2021 ketimbang THK 2. Ternyata yang akan mengisi formasi itu tetap THK 2 teman-teman. Karena bisa seperti itu karena THK 2 ini menjadi urutan prioritas nomor 1 ya. Logika seperti ini ya. Tapi di sini ada keistimewaan bagi P1 yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan. Meskipun kalah urutan prioritas teman-teman ya, meskipun kalah urutan prioritas tetapi tidak bisa digeser. Nah, kita lihat ya, guru honorer negeri ini total nilainya 450. Dia adalah peringkat 2. Sedangkan THK 2 ini total nilainya 430, tapi dia peringkat pertama. Kalau kita lihat dari segi peringkat, harusnya yang diangkat terlebih dahulu itu adalah THK 2. Nah, jadi kita perhatikan ilustrasinya di sini teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ilustrasinya di sini, meskipun guru honorer negeri ini yang lulus PG ini hanya menempati peringkat kedua, tapi ternyata dia bisa langsung menjadi ASN dan mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ditempatkan sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Jadi guru induk P1 itu sangat diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolah induknya sendiri sepanjang ada kebutuhan. Sehingga meskipun di sini ceritanya, jadi meskipun ceritanya di sini THK 2 ini menang urutan prioritas daripada guru honorer negeri, tapi THK 2 ini tidak bisa menggeser guru induk
di sekolah A, sehingga guru induk yang juga merupakan P1 dialah yang akan berhak mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa? Karena guru induk P1 itu yang punya kebutuhan di sekolah induknya dan linear dengan ijazah atau serdiknya, kemungkinan besar itu sangat diprioritaskan untuk kembali mengisi formasi di sekolah induknya. Apalagi kalau kita perhatikan teman-teman ya, kalau kita perhatikan di bagian sini ya, bahwasanya untuk seluruh formasi itu semuanya terpusat ya, seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan, sehingga secara otomatis kalau misalkan dinas pendidikan itu mendeteksi bahwa oh di sekolah B ini ada guru P1-nya dan di sekolah B ini juga ada misalkan kebutuhan formasi linear dengan ijazah P1, maka dinas pendidikan itu tidak akan capek-capek lagi mencarikan sekolah untuk guru honorer P1 ini, langsung saja ditempatkan di sekolahnya sendiri teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.